Innal hamdalillah sholatan wa salaman kamilatan ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da hasbunallahu ta'ala wahda wala haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, akhsy bi dzikri Bapak Ketua DKM Masjid Khairul Ummah Bapak Hanipan beserta jajaran, wa akhsy bi dzikri para guru-guru kita yang ada di wilayah sini, mobil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh, tokoh masyarakat, pimpinan kita, bapak-bapak RT, bapak RW, bapak-bapak al-hadirun rahimakumullah. Bagaimana bapak-bapak kabarnya di malam hari ini, baik dan sehat? Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, pada kesempatan pertemuan kita di malam hari ini, kita akan masuk pada bab yang baru, bab al-babu ats-tsalis, bab yang ketiga dari kitab yang sama, Mukasyafatul Qulub, pembuka tabir hati. Bab yang kedua sudah selesai, al-khauf minallahi ta'ala aidon, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang ketiga, babun fis sabri wal maradi, bab tentang sabar dan sakit. Baik Bapak-bapak, mungkin ya, ada pertanyaan dari bab yang kedua, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada bab yang baru, bab tentang sabar dan sakit atau musibah. Monggo, silakan atur pertanyaan bebas. Ayo. Ya, monggo, banyak juga nggak apa-apa. Iya. Biasa aja itu kan. Pengen itu bagaimana cara menumbuhkannya. Ya. Oh iya, baik. Jadi Bapak, bisa itu karena terbiasa. Kita takut ke singa, ke harimau. Ya, karena ngebayangin ada taringnya. Ya, Bapak takut ke kepala singa apa ke ekor singa? Pala. Oh, cemen banget Pak kalau takut sama ekor. Ya, ekor itu buntut Pak. ya pasti kepala kita takutnya. Nah, jadi kita kalau mau takut kepada Allah, ya hadirkan Allah di hati kita terus. Bukan sekedar lipstik. Maksudnya di bibir kita ucapkan aku cinta kepada Allah, aku takut kepada Allah. Tapi coba, makanya pentingnya tholabul ilmi tulul hayat, sepanjang hidup, ya karena dengan ilmu, tentunya ilmu Allah ya, maksudnya ilmu agama. Ya terlebih khusus bab tentang mengenal Allah. Nah, tentunya ilmu itu adanya di ilmu thariqah, hakikat, ma'rifah. Kalau kita ngajinya babnya bab syariat terus, nah ini ya yang ditanyakan Pak Hanipan, karena kita ngajinya masih pada tahap bab syariah. Ya, dua bab dah, bab akidah, bab syariah. Bab akidah pun kita sekedar belajar akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lengkapnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sudah lengkap, itu pun baru sebatas menerjemahkan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu terjemahannya. Kalau dalam takwil penjelasannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Pak, bergetar kita benar-benar kalau kita ngaji tafsirnya itu dalam, karena kalimat syahadat ini dalam Al-Qur'an tertera. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Yang sering kita baca ayat kursi, nggak usah semuanya ayat kursi. Cukup wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Udah itu doang. Ya, bergetar Pak kita ya dengan kemahakuasaan Allah. Benar Pak. Ya. Makanya ayat kursi itu ditafsirkannya luar biasa. Itu ayat berat Pak, 70.000 malaikat yang mau menurunkan, digotong. Ya, makanya nggak ada jin, iblis, dedemit, apapun yang mampu melawan itu ayat.
Kalau surah Al-Ikhlas masih bisa. Nah, jadi dari kajian-kajian itulah kemudian kita mengenal Allah. Nah, nanti baru hadir tuh Allah. Kayak Bapak misalnya di hadapan Al-Gojo regu tembak. Ya, ketika akan mau dibunuh, maksudnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia bawa senjata, ngebayang jadi takut. Ada sebab, artinya sebagai manusia wajar Pak, takut ada sebab. Nah, itu contoh tadi ayat kursi dah. Luar biasa Pak. Ini di sini kita berdiri di lapisan bumi yang pertama ke satu. Nah, kalau bumi itu ke bawah, 7 di bawah. Nah, kalau langit itu ke atas. Lapisan satu anggap yang ini nih yang kita lihat, padahal bukan langit yang kita lihat. Ya, karena jarak dari sini ke langit itu 500 tahun. Jaraknya perjalanan burung tercepat. Itu dalam hadis Rasulullah. Nah, dari langit yang kita lihat itu ke langit kedua sama 500 tahun. Itu pun perjalanan burung yang tercepat. Jadi langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya ke atas berarti Pak ya. Keenam, ketujuh. Ini wasi'a kursi samawati wal ard Pak. Nah, setelah ketujuh, ya lanjut Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Istiwa. Kemudian udah 10 ya. Tambah 11 kursi. Setelah kursi 7 lapis zulmah sab'ina 70 lapis kegelapan, 70 lapis cahaya, lautan. Nah, jadi lautan Pak ya itu ada di atas sana. Nah, baru kemudian arsy. Tuh. Wasi'a kursiyyus samawati. Tadi kursi 70 lapisan kegelapan, 70 lapisan terang, kemudian lautan yang nan dalam, baru arsy. Kenapa arsy dilapisi dengan 3 ini, baru kursi? Kalau arsy nggak ada lapisan ini Pak, lautan, cahaya, kegelapan, ini hancur kursi. Dengan apa? Cahaya dari arsy. Tuh, luar biasa, merinding pokoknya Pak. Kalau kita ya semakin apa ya mendalami ajaran Islam. Nah, terus arsy itu segede apa? Ya, bahwa Pak tercermin pemanggul arsy ya di pundak malaikat 4 malaikat, hamlatul arsy namanya. 4 malaikat. Nah, 4 malaikat ini pundaknya ke telinga. Itu Pak, perjalanan burung tercepat 700 tahun. Wush, biar itu burung terbang 700 tahun, pengen tahu sampai di mana. Itu Pak, ini pundak, ini telinga. Nah, ini gambaran apa Pak? Gambaran betapa besarnya arsy gitu. Itu baru ciptaan arsy, belum yang menciptakan. Nah, apakah itu malaikat kuat? Berarti kan malaikat gede banget Pak ya. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril, gede amat kamu Jibril. Ya, pas ngeliat malaikat Israel, loh itu siapa? Enggak ngomong, enggak apa. Ya sangar banget. Malaikat Israel tuh. Itu Israel. Israel ini Rasulullah. Ya Muhammad, dia lebih gede dariku ya. Iya Jibril. Ada lagi yang lebih gede, hamlatul arsy. Tuh. Luar biasa. Nah, hamlatul arsy 4 malaikat ini Pak. Apa kuat manggul arsy? Kagak kuat Pak. Kemudian Allah memerintahkan, bacalah la haula wala quwata illa billah. Tuh, baru Pak. Itu pun ketika la haula wala quwata kuat. Telapak kakinya ambles ke tujuh bumi ke dasar. Bus sampai ke dasar Pak. Baru jejek. Tuh. Ini sekarang ini yang sedang kita omongin malaikat lagi dengerin. Ya, gue depak lu, gue diomongin. Ya, itu malaikat lagi yang hamlatul arsy itu Pak. Itu baru dari kalimat wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Itu Pak. Luar biasa Pak. Di buku ini ada Pak. Ya, nanti ya di bab keberapa gitu. Ada. Ya, di buku ini pun ada. Nah, jadi gitu ya, supaya takut kita kepada Allah Pak, jangan lepas Allah. Sebagaimana kita sebut Baitullah, nyatu jadi gitu. Ya, makanya kita apa? Kita Abdullah. Jangan lepas itu dari Allah. Kita hamba Allah. Bukan hamba duit, bukan hamba-hamba, bukan hamba bos. Nah, kalau udah kita mendeklarasikan anak Abdullah, aku hamba Allah. Udah insya Allah. Artinya kita itu sama Allah ya terikat bahasanya Pak. Nah, baru dah setelah itu kita rapikan hati. Dengan apa? Dikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan begitu kita memahami Allah Maha Pengasih dan siksanya inna adzabilah syadid. Ya, karena gambarnya tadi kemahakuasaan Allah. Gitu Pak ya. Jadi ini manusiawi Pak. Ya, takut nggak datang begitu saja. Butuh ya diproses.
Ya, butuh kita mengenal siapa yang kita takuti, sebagaimana kita takut dengan harimau karena ada taringnya. Dan harimau pun Pak ada taringnya, harimau yang hidup. Kalau harimau mati nggak takut saya. Gitu. Bahkan palanya tuh ada yang dipajang tuh. Ya, jadi gitu Pak ya. Kita harus terus, makanya dengan cara begini nih Pak, kita berusaha menghidupkan relung hati kita. Apalagi kita sudah tidak muda lagi Pak. Ya, cepat atau lambat kita pasti kembali Pak. Kembali kemana? Hah? Ya, wis ya. Ya, pleng-plengan jauhnya mati, enak aja. Ya, mau kawin lagi saya. Ya, pengen kaya saya. Itulah Pak, lau yu'ammaru alfasana. Orang kalau ditanya tentang umur pengen hidup 1000 tahun, padahal 60 tahunnya udah ngos-ngosan gitu. Baik, ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Silakan Pak. Baik, ya bagus. Pokoknya ini kitab yang unik. Ya, kalau baca Quran nggak tahu artinya masih mending. Berarti hijaiyahnya bagus, maksudnya bisa. Nah ini udah nggak bisa hijaiyah, bacanya pakai Latin. Wah, itu ya bagus. Pokoknya Pak, Quran itu makanya dalam hadis Rasul digambarkan seperti apa Pak? Seperti buah jeruk. Orang yang baca Quran Pak, seperti buah jeruk. Buah jeruk itu gimana Pak? Harumnya seger, baunya enak nggak? Enak banget. Manis nggak? Ya asam juga ada. Cuma ya jeruk-jeruk tertentu aja kan yang asam, dan asam pun masih enak. Ya, nah, terus Bapak, orang munafik baca Quran Pak masih bagus. Ya, seperti kemangi tuh Pak. Kemangi enak nggak Pak rasanya? Harumnya? Enak. Meskipun rasanya pahit. Ya, Bapak pokoknya Al-Quran itu nggak paham, apalagi paham, baca terus. Jangan mikir maksudnya paham baru baca. Gitu. Ini penyakitnya biasa nih. Saya sholat kalau udah bisa khusyuk, lah kapan sholatnya? Ya, yang sholat tiap hari aja kagak khusyuk-khusyuk, udah. Ya, makanya Allah sangat maha bijaksana. Allah berfirmannya tanha. Tanha itu fi'lul mudhari, present tense, kata kerja sekarang esok akan datang, bukan kata kerja masa lampau. Maksudnya apa? Hari ini kita sholat, hari ini kita baca Quran, ya meskipun belum khusyuk, meskipun belum paham, terus aja, terus. Nah, ntar dalam proses, ya semoga saja sepanjang hidup kita sekali aja kita bisa khusyuk. Nah kemudian di titik mana kira-kira anggaplah menjelang ajal kita sadar. Itu Pak. Sholat itu Pak ngefek. Baca Quran meskipun nggak paham ngefek. Nah kita ini semua mohon maaf ya. Ya baca Quran tenang nggak Pak? Padahal nggak paham artinya. Pas baca tenang nggak? Tenang bener Pak. Itu tenang banget. Nah Bapak Quran itu dzikir paling utama. Semua dzikir kalah nomor 1 Al-Quran. Ya bagaimana nggak kalah? Kita tahu istighfar dari Al-Quran. Betul Pak ya? Kita tahu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dari Al-Quran. Termasuk kita berselawat dari Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pokoknya kebaikan-kebaikan taunya dari Al-Quran. Makanya Al-Quran dijadikan zikir nomor 1. Nah, Bapak ya, ada bab di kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Judulnya Fadlu Tilawatil Quran wa Syaraful Qurra li hadil ummah. Keutamaan membaca Al-Quran dan kemuliaan membaca Al-Quran. Luar biasa Bapak. Orang yang berdekatan dengan Al-Quran kagak ada ruginya. Untung terus. Meskipun tadi seperti pertanyaan nggak paham, untung terus. Ya, punya masalah Pak, jangan lari ke dukun. Ya, ngabisin duit, pasti syaratnya banyak. Tuh, rokok 1 slop minimal. Ya, gula, kopi, teh. Ya, susunya dah. Ya. Belum ayam cemaninya. Luar biasa dah pokoknya. Ya, udah ngambil wudhu baca Quran. Bapak nggak percaya, pegang pulpen. Ya, tapi waktu baca nggak usah dipegangin begini, taruh gitu tuh. Maksudnya apa Pak? Ada kertas, buktiin. Ya, saya kalau ngomong begini berarti sudah buktiin Pak. Buktiin. Kita lagi pusing punya urusan Pak. Ambil Quran baca. Mau paham mau kagak, gak ada masalah. Baca. Nanti Pak, Allah punya cara.
Karena memang hati lagi tenang, otomatis karena hati adalah panglima, mempengaruhi otak Pak. Otak kanan, otak kiri, kecerdasan otak kanan. Nah ini Pak, nanti Pak muncul ide solusi dari yang kita hadapi. Buktiin Pak. Ya kalau nggak percaya buktiin. Kalau sekali belum bisa, 2 kali. Ya nanti Pak, pokoknya udah kata kunci Pak hidup bahagia bersama Al-Quran. Jangan buat iri Pak, jangan buat cemburu Al-Quran. Apa yang membuat cemburu Al-Quran sekarang? Nih Pak nih. Nih. Ini yang buat cemburu. Quran ngomong Pak. Ya Allah, tong. Ya lu mah tega banget. Ya seharian penuh scroll terus Quran. Kapan lu baca gua? Padahal besok lu di kuburan, gua yang nemenin. Tuh, dari ujung kaki Pak Quran nemenin. Kepala Quran nemenin. Sholat cuma berhenti di kaki. Puasa berhenti di leher, maksud di kepala. Di badan jihad, ya, haji, umroh, ya udah berhenti di situ. Quran nemenin di badan. Di tangan sodako dan zakat. Berhenti di situ. Jadi Quran itu menjalar Pak sekujur tubuh. Ya. Dan gak rela pembacanya disiksa oleh malaikat, digebuk oleh malaikat. La sabila lakum alaih. Ya, enggak ada jalan kamu wahai malaikat azab menyiksa hamba Allah ini. Siapa kamu? Diem di kaki, diem di kepala, diem di badan, diem di tangan. Tangan terakhir ditanya baru menjawab, ana Al-Qur'an. Aku adalah Al-Qur'an. Tuh, waktu di dunia dia capek, lelah, letih, begadang, membacaku, memahamiku, mengamalkanku. Sekarang aku gantian yang menjaganya. Ya, maka itu yasfani, ada 2 yang memberikan syafaat. Ya, di antaranya Al-Quran, gitu Pak ya. Ayo deh Pak, ya. Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Pak, dari luar masuk rumah, bukan bakul nasi yang dibuka. Bukan nyamperin bini. Bukan yang lain-lain dah. Tapi apa Pak? Mushaf yang dibuka. Masuk ke rumah dari mana-mana, udah punya tempat, maksudnya Pak, siapin tempat. Usini wa iyakum, kalau saya di meja belajar saya Pak, dari manapun ruang belajar yang saya masukin pertama. Itu Quran 24 jam, selama 7 hari dalam seminggu, selama 1 bulan. 30 hari 1 bulan, itu Quran Pak, nggak pernah saya tutup, terbuka terus sudah pokoknya. Ya anak saya istrinya paham. Maksudnya apa? Untuk memudahkan. Anggaplah kalau lagi saya megang WA, ya maksudnya WA, saya ingat Quran terbuka, jangan sampai ini terus. Nah dari mana-mana juga sama. Nah terus pertanyaannya, Umar bin Khattab dari mana-mana langsung buka Al-Quran. Apa beliau tidak punya wudu? Di sini Pak kelebihan Umar bin Khattab. Makanya setan sampai takut dengan Umar bin Khattab apa? Wudunya nggak pernah lepas. Batal wudu. Yaitu Pak, itu namanya dawamul wudu. Dawam itu kontinuitas, terus menerus. Ada tajdidul wudu. Bapak sholat maghrib sholat wudu. Nah sekarang ini menuju sholat isya, padahal Bapak belum batal. Tapi perasaan agak gimana, panas gimana, wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ya itu Pak ya. Nah kalau misalnya batal ya wudu kembali gitu ya. Nah jadi Bapak, orang-orang sukses tempo dahulu itu punya style. Nah Umar bin Khattab luar biasa. Dari mana-mana masuk rumah Quran. Nah di mana-mana, dari mana-mana, kemanapun wudu tetap dijaga. Batal wudu, begitu Pak. Ya usini wa iyakum Pak. Apa bisa seperti itu? Usini wa iyakum. Ini bukan untuk narsis Pak. Nyetrum Bapak. Supaya Bapak jangan bilang saya omdo. Saya sudah mencobanya Pak. Sejak saya usia balik sampai sekarang. Ya saya, semoga Allah tidak mengurangi pahala yang saya lakukan. Saya lakukan itu Pak. Dan bisa. Saya kemana-mana batal wudu Pak naik motor. Saya akan nyari pom bensin atau masjid musola. Berhenti hanya untuk wudu. Gitu Pak. Kalau di mobil udah tayamum. Ya tayamum saja kalau maksudnya di kendaraan ya roda 4 atau nggak mungkin berhenti gitu ya. Maksudnya susah berhentinya, udah gitu Pak. Ya, kalau misalnya yang namanya orang Indonesia Pak, ya udah rapi kita, salaman udah begini, nggak taunya ditikep Pak dari luar. Gini, nggak taunya gini Pak, ditikep di tangan saya. Ya batal wudu. Ya padahal Pak ini baju udah rapi, digosok. Ya, di situ Pak dulu di awal waktu pertarungan di hati. Ya Allah wudu lagi penanti ya. Kalau wudu ntar ditekuk-tekuk ya jadi ada bekas sini. Terus basah sini juga. Ya, dulu di awal waktu saya masih berpikir, kalau sekarang enggak pokoknya. Pokoknya wudu yang diutamakan. Bismillah terserah mau lecek mau apa, itu Pak.
Ternyata betul bisa karena terbiasa. Usini wa yakum Pak. Saya pengen Pak ketika meninggal dunia tergolong orang-orang yang sedang dalam kondisi berwudu. Karena 7 golongan manusia yang dinaungi malaikat. Yaitu salah satunya yang menjaga wudu. Dan Umar bin Khattab itu. Telapak kaki beliau jalan dimanapun. Nggak mungkin setan bisa jalan di jalan itu. Ya tapi kalau saya mah Pak, ya meskipun wudu jalan di sana setan ngikutin. Kalau saya beda. Ya beda, karena Umar itu Pak tangguh betul. Umar sejak bersahadatain Pak, perintah Allah sekecil sampai yang terbesar benar-benar dilakukan. Benar Pak, tegasnya luar biasa. Ya, larangan Allah dari yang terbesar hingga yang terkecil ditinggalin benar-benar. Benar Pak. Ya contohnya sholat subuh. Ya 5 waktu. Umar bin Khattab Pak berjamaahnya luar biasa. Ya, berjamaahnya luar biasa Pak. Meskipun banyak yang memusuhinya dan beliau kan ditusuk Pak. Lagi sholat subuh. Artinya beliau tahu ya banyak musuhnya tapi tetap. Ini kadang-kadang kita berantem sama tetangga udah kagak sholat jamaah. Tuh. ya, ya, ya lagi seneng banyak duit nggak sholat jamaah juga. Ya alasannya banyak bener. Ya musim hujan kagak ada payung. Musim panas ngelekep banget. Tuh. Lagunya udah kayak wadon aja. Takut matahari itu. Ya, laki-laki mah Pak, hitam buluk bersyukur, berarti laki-laki yang hebat itu. Ya, tapi jangan guling-gulingan di tanah, di lumpur supaya hitam buluk gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi berusaha Bapak baca Quran meskipun enggak paham artinya. Tapi kita berusaha. Karena para sahabat Pak dalam memahami Al-Quran, 1 ayat bisa 3 bulan baru pindah ke ayat selanjutnya. Ya, misalnya waqimus sholata wa atuz zakah, misalnya nih. Itu kalau belum dipahami dan dilaksanakan nggak akan pindah Pak ke ayat selanjutnya. Dipahami dulu, ya terus dilaksanakan. Udah oke nih dilaksanakan, baru pindah ke ayat selanjutnya. Makanya tercatat dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi itu hebat-hebat. Nah apa sebabnya hebat? Ajaran Islam yang notabene langsung dari pusaka Al-Quran, taraktu fikum amrain. Ya aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka Al-Quran dan hadis. Benar-benar dilaksanakan. Nah kalau kita kan bangga punya Quran doang. Beli di Madinah, Quran Madinah. Ke Kudus, beli Quran Kudus. Ada 10 itu di Al-Quran di rumah. Ya, tapi dibaca apa kagak? Jujur dah, jujur. Ya baca, entar Ramadan. Ya, ya dibaca. Ya kalau dia meninggal dunia, tahlilan, itu pun Yasin gitu. Ya, lagu kita nih Pak. Ya, makanya orang Yahudi senang banget Pak niatin lagu kita orang Islam. Sampai ditulis buku. Ya kehebatan Al-Quran. Umat Islam itu jaya karena punya kitab yang mantap yaitu Al-Quran. Temennya yang ngarang kitab bilang, kenapa kau tulis? Kenapa kau tulis? Ya sebab musabab faktor menyebabkan umat Islam berjaya. Di antaranya Al-Quranul Karim. Udah diem aja lu. Tenang aja. Meskipun saya ngarang kitab, ngarang buku tentang faktor-faktor yang membuat umat Islam berjaya, di antara ada mengamalkan Al-Quran, ya aman. Kenapa? Aman. Karena orang Islam itu malas membaca. Itu. Ya terutama baca kitab sucinya. Tuh Pak. Kita harus jujur Pak. Ini kalau dibilang begini marah nih. Enak aja lu Pak Ustadz. Ya gue rajin banget perasaan baca apa tahu gitu. Nah kalaupun ya rajin baca Al-Quran. Dari zaman jebot awal kita bisa baca Al-Quran sampai sekarang cuma baca doang. Enggak berusaha meningkat memahami. Terjemahannya dah. Coba angkat tangan di sini Pak. Yang udah tuntas terjemahan Al-Quran 30 juz dibaca. Terjemahannya doang gitu maksudnya. Ayo dah. Gatal-gatal dah. Ya, gudigan dah. Tuh, lelaguannya. Ya, disuruh angkat tangan. Ya paling tinggi. Ya, ayo deh Pak. Nih, ajaran Islam itu Pak baru berasa nikmat kalau diamalin. Udah deh Pak pulang, kita pulang maksudnya taklim bahasanya udah ya kita lanjutin tapi catat baik-baik. Bismillah, saya mau baca terjemahan ya Al-Quranul Karim. Seniat mulai malam ini. Lakukan Pak. Nanti bulan depan yang minggu keempat begini ya Bapak kan ketemu saya lagi. Saya tanya ataupun tidak, Bapak paling tidak ingat ucapan saya. Alhamdulillah sudah 15 juz saya membaca ya terjemahannya. Nah kira-kira apa perkembangannya Pak? Duh Pak, kita ini Pak benar-benar menjauh dari pusaka kita. Betul Pak ya? Betul? Ya, iya Pak. Ya baik, seperti itu Pak. Lanjutkan. Ya apa yang dilanjutin?
baca Quran meskipun belum paham artinya. Pahala tetap dapat dari setiap huruf itu 10 dikalikan berapa ayat ya insya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Monggo. Hah? Nggak ada? Ayo. Baca terjemahannya, artinya belajar terjemahan itu ya. Ya, pokoknya Pak yang terikat terkait dengan Al-Quran bernilai sama. Tuh. Jadi Bapak jangan khawatir. Ya, kita harus pede dengan bahasa kita. Terjemahkan bahasa Indonesia itu ya sama. Ya, bagi Bapak yang kemudian mungkin belum bisa hijaiyah, pakai huruf Latinnya tuh. Misalnya ba, ya pakai BA gitu. Nah, sama Pak. Kesungguhan Bapak. Rasulullah telah bersabda, ya, yang baca Qur'annya ya terbata-bata, ya tak, ya itu bahasa Arab, ya tak. Kalau bahasa Indonesia terbata-bata gitu. Itu tetap dihargai oleh Allah Pak. Apa yang dihargai? Kesungguhannya pengen bisa baca atau bisa memahami. Yang sudah lancar ajroni, ya 2 pahala. Apa pahalanya? Pahala membaca dan pahala kesungguhannya juga dihargai Pak. Ya pokoknya udah baca Pak terjemahannya. Semoga ya ada kemajuan. Artinya Pak bener dah Pak. Ya kalau udah dekat dengan Allah Pak, hati itu rasanya ya Allah enak banget, rupanya membuat kita bahagia Pak. Bukan kantong. Ya banyak orang kaya Pak sekarang pada menjerit. Ya, orang kayanya boleh dari pajak gitu ya. Ya agak benar maksudnya. Ya kalau kaya boleh yang halal ya insya Allah ditunaikan hak-hak orang miskinnya. Ya baik, jadi gitu Pak, boleh berpahala ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena kesungguhannya dan dinilai juga nanti pengamalan setelah itunya. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Bisa dipahami Bapak? Ya baik, kita masuk, masih ada waktu? Ada ya? Jam berapa sholat Isya? Masa? Ya jam 7:10 ya. Ya. Ini berarti nih baru pulang dari planet. Ya jam 7:10 kaget saya Pak. Loh. Ya baik. Kita mulai mengkaji bab yang ketiga dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, yaitu sabar dan sakit. Man aroda ayan jua min adzabillah, siapa saja orang yang pengen sukses, selamat dari siksa Allah, wa yanala thawabahu, dan mendapatkan pahala dari Allah, wa rahmatahu, dan mendapatkan kasih sayang Allah, wa yadkhulu jannatahu, dan masuk ke dalam surganya Allah. Maka bagaimana semestinya orang tersebut, yaitu kita-kita ini, fal yanha nafsahu an syahawati dunya, maka hendaknya dia ya mencegah, menahan, memanage, ya memanage pasnya, memanage, mengatur, mengelola nafsunya dari apa? Syahwati dunia, dari syahwat dunia. Nah di sini nafsu dan syahwat jadi berbeda ketahuannya Pak. Iya berbeda. Ya nafsu itu kalau bahasa kitanya Pak napas, kalau bahasa Indonesianya ya karena memang menggerakkan gitu Pak. Nah kemudian syahwat itu keinginan artinya Pak, keinginan dunia yang menggebu-gebu. Makanya dari 2 tersebut di sini syahwat dunia. Dari 2 tersebut jangan dihilangkan, nafsu jangan dihilangkan, syahwat jangan dihilangkan. Ya itu dalam ilmu ma'rifah Pak. Tadi ya sempat terpotong jadi ya. Kalau kita pengen menghidupkan hati Pak, masuk ke zona torikot hakikat ma'rifat, masuk Pak. Baru nanti kita bisa menggabungkan ilmu 1, ilmu 2, sama ilmu 3. Ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu ma'rifah. Baru tuh orang mantep. Ya, kalau cuma 2 ilmu yang terjadi ya Bapak, banyak yang sombong, banyak yang keras kepala. Karena ilmu ma'rifahnya, nah gini Pak gampangnya, ilmu akidah, ilmu syariah nih khususnya, itu mengatur fisik. Ilmu ma'rifah mengatur hati, dah gitu aja deh gampangnya. Kayak bapak-bapak nih, saya berpakaian begini nih. Ini ilmu syariat Pak. Ya, ilmu syariat. Ini syariat itu cara maksudnya Pak, jalan. Gimana cara berpakaiannya nutup aurat. Tuh. Bagaimana ketika datang di majelis dan berada di majelis, itu ilmu syariat. Pokoknya fisik terus yang diatur. Ya, termasuk bangun masjid, itu sifatnya Pak syariat. Bagaimana kemudian
ketika masuk kamar mandi, makan, hubungan badan, silaturahmi, itu syariat semua. Nah sekarang untuk mengelola hati nurani kita, ilmu ma'rifah. Makanya dari ilmu ma'rifah kita akan tahu nafsu jangan dipatahkan, nafsu jangan dibuang, nafsu jangan dihilangkan. Karena apa? Itulah pembeda kita dengan malaikat. Malaikat punya nafsu atau tidak, Pak? Tidak. Makanya malaikat itu stagnan. Ya. Malaikat Ridwan jagain apa, Pak? Surga. Enak dah kalau surga mah. Malaikat Malik neraka. Pak, panasnya api neraka berjalan 500 tahun. Suara ya tusma'u zafratun nar. Terdengar suara gemuruh api neraka perjalanan 500 tahun, Pak. Itu masih terdengar. Api sampai bersuara, Pak. Bapak-bapak nggak percaya, ntar buka di YouTube. Kalau enggak, ada yang bawa handphone, sekarang buka juga di YouTube. Ya, bagaimana matahari itu? Apa apinya bersuara atau tidak? Bersuara, Pak. Serem, Pak. Ya, saya tuh nggak suka video-video yang panjang, short video aja, yang scroll itu, Pak. Nah, ketika pas ini api neraka, api matahari berbunyi, luar, itu gumpalan api, Pak. Ya, gumpal. Ya Allah, ini api matahari yang sudah diturunkan 70 kali dicuci, sebegini dahsyatnya nih api matahari. Apalagi api neraka. Api neraka itu warnanya hitam, legam setelah dibakar 3000 tahun. Api dibakar oleh api. Coba. Ya, nanti api yang udah dibakar 3000 tahun warnanya hitam. Naudzubillah, jangan bakar kita. Bakar ahli neraka udah kayak apa tahu itu, Pak. Tuh. Ya, jadi Bapak, di sini kita tundukkan nafsu, jangan dipatahkan, jangan dihilangkan. Ya, malaikat itu stagnan karena nggak punya nafsu. Malaikat Malik, ya meneng aja itu, Pak, di ya ini jagain pintu neraka gitu, Pak ya. Ya pintu kan dekat, Pak, sama isinya tuh. Ya karena memang malaikat la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, makhluk yang diciptakan tidak akan pernah yaksun, maksiat. Artinya apa? Menentang Allah. Apa yang diperintahkan dilaksanakan pokoknya. Meskipun panas banget nungguin neraka, udah ya nggak ngeluh. Panas amat sih, Ridwan lu enak amat. Nggak gitu. Kenapa? Nggak punya nafsu. Nah kalau kita dikit-dikit ya ta'awah kata Allah, ngeluh. Dikasih nikmat dikit ngeluh, dikasih nikmat banyak ngeluh. Punya duit banyak kok nggak pulas tidur jadinya. Ya punya duit nggak punya duit. Kerukuk perut, dia nggak enak tidur, ya lapar banget, besok sarapan gimana, ngeluh lagi. Tuh Pak manusia. Apa sebabnya? Nafsu. Nah makanya orang yang mantap nafsunya dimanage, dikelola. Dengan apa? Dengan nurullah, cahaya ilahi. Karena yang bisa nundukin nafsu itu cahaya ilahi. Maksudnya apa? Bukan ditundukin, Pak. Anggap lampu ini dimati nih, gelap. Saya baca kitab kagak bisa. Bapak juga natap wajah saya nggak danta, cuma tahu posisinya di sini nih. Saya juga sama, gitu. Paling saya tahunya kresek-kresek, Pak. Bapak lagi buka roti, kresek. Ya, itu meraba-raba. Ini kayaknya Pak Hani buka roti nih, gitu. Perasaan tadi waktu terang rotinya habis, ya roti sebelah diambil ya. Ya. Jadi Bapak meraba-raba. Nah, pas hidupin, Nah, anggap waktu gelap, nafsu itu Pak kemana-mana. Bapak punya duit, dapatnya 10 juta, zakat nggak dikeluarin. Nah itu nafsu yang waktu kondisi gelap. Nah ketika ada cahaya ilahi, anggap udah ngaji, udah paham. Dapat 10 juta, zakatnya 2,5% dikeluarin. Nah udah tuh, itu nafsu yang termanage, yang sudah diatur. Nah sekarang bukti lain adanya nafsu, masjid Khairul Ummah ini. Kalau nggak ada nafsu Pak, nggak mungkin ada masjid sebagus ini. Ya, Bapak tinggal di sini nggak ada nafsu, udah sholat udah. Dulu Pak Sos ini kan Pak, ya lapangan doang, udah sholat di lapangan aja, gitu. Udah gitu deh Pak. Semak belukar, ada alang-alang, udah. Ya di dalam alang-alang nggak apa-apa, gitu. Ada ular kadut, udah biarin, gitu. Ya pokoknya Bapak error kita kalau ya nafsu kita nggak kita manage itu error. Nah kalau kita manage, ya insya Allah Pak semua jadi luar biasa. Lampu ini karena ada efek nafsu Pak. Arti keilmuan penemu lampu ini benar-benar sekarang kemudian jadi manfaat. Terterangi sudah bumi
Ya masjid, Bapak pilih karpet warnanya ini. Terus Bapak lagi bangun nih, ya kemudian maksimal tiang-tiangnya. Karena nafsu. Besinya yang 16 misalnya. Karena nafsu Pak, nafsu yang di-manage. Coba kalau nggak di-manage. Udah, yang 16 mahal. Ya ke jamaah bilang 16. Kita beli yang 8 kek. Tuh, ya setengahnya berarti Pak ya. Ya, tuh, nggak apa-apa. Ya, yang biasanya 16 besi kita tambah jadi 8 dah. Biar kelihatan ini. Ya itu lebih, itu masih mending Pak, nyambung. Ya, udah beli yang 8. Pas yang nongol kita las 16. Tuh. Ya, saya lihat itu Pak, ada orang bangun, ya begitu tuh. Ya, ya Allah, ini benar-benar manusia, ini nafsunya nggak di-manage nih. Dari bawah besi 8, ya dielas Pak pas nongol begono loh. Besi 16. Ya Allah, ini manusia. Ya, benar Pak, nafsu kalau nggak di-manage berantakan gitu ya. Nah, jadi Bapak ya. Wal yasbir, yang kedua, setelah kita berusaha memanage nafsu, yang kedua kalau kita ingin selamat dari siksa Allah, mendapat pahala dari Allah, rahmat Allah dan masuk surganya Allah, hendaknya bersabar sesuai judul nih Pak. Wal yasbir ala syadaidiha wa masoibiha. Hendaknya kita bersabar atas apa? Atas pedihnya siksa apa? Derita dunia. Ya, dunia itu Pak, darul bala, tempat ujian. Jangan ngayal Pak. Di dunia pengen selamat dari ujian, jangan ngayal. Itu justru Bapak kalau tiap hari dapat ujian, ujian 1 belum selesai, datang ujian 2. Ujian 2 baru selesai, 5 ujian datang lagi. Itu namanya normal Pak. Itu dunia itu Pak. Karena apa? Pak, Allah kalau mau ngangkat derajat hambanya, Allah kalau mencintai hambanya, Allah kalau memajukan hambanya bukan dininak-bobokan. Ya, dengan apa? Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Allah kalau mau mengangkat derajat, mencintai hambanya, mengangkat derajatnya, diuji. Tuh, makanya hati-hati Pak. Kalau Bapak, ya kalau ulama tempo dahulu 3 bulan nggak sakit, udah ngomong sama Allah, ya Allah, sudah sekeras apa hati saya sehingga engkau tidak menyentuhku kembali. Nah, mereka Pak menerjemahkan sakit itu sentuhan sayang Allah. Ya, kalau kita kan beda banget. 3 bulan sakit, dah sakit mulu itu. Ya, begitu teriak-teriak. Ya, tiap 3 bulan sakit mulu, bujok dah. Ya, padahal berobat pakai BPJS itu Pak. Ya, itu kalau kita sekarang. Kalau ulama tempo dahulu langsung Pak ngambil sejadah, wahai Allah, sudah sekeras apa hati saya Allah sehingga engkau tidak lagi menyentuhku. Tuh, gitu Pak. Ya, luar biasa ulama-ulama orang-orang tempo dahulu. Ya, kita juga luar biasa Pak ngeluhnya. Ya. Ya, bener Pak. Ini kita ya kalau dikasih musibah Pak, bersyukur. Kenapa? Rumusannya Pak. Pertama, supaya Bapak tangguh dapat musibah apapun. Kataballahu, ini pertama rumusannya. Kataballahu maqadirul khalaika qabla ayakhluqas samawat wal ardi bi khamsina alfasana. Semua Pak, khusus yang 4. Hidup matimu, ya rizkimu, jodohmu, baik burukmu, itu sudah dicatat, ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum 7 petala langit, 7 petala bumi diciptakan. Apapun belum ada, tapi yang 4 sudah diciptakan, sudah ditentukan. Artinya apa? Hari ini kita di sini udah ditentukan oleh Allah. Itu Pak. Sudah, itu dulu yang kita pegang. Berarti besok Bapak anggap dah sekarang sehat, besok sakit, Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Udah jadi nyaman gitu Pak. Nggak akan bisa berubah itu Pak. Nah kemudian Bapak setelah itu apa? Ingat tadi, siapa orang yang paling besar, sepaling dahsyat ujiannya? Al-Anbiya. Siapa lagi ya Rasul? Al-Amsal. Orang setelahnya, artinya sahabat. Nah, siapa lagi ya Rasul? Setelahnya. Rasulullah kemudian supaya nggak ditanya, ya dikatakan orang idza istada dinu istada bala'u. Ya, ujian itu sesuai kadar keimanannya, kadar agamanya. Nah, kalau orang agamanya kuat, ujiannya berat. Nabi ujian paling berat kenapa? Imannya paling kuat dibanding kita. Nah, Bapak-bapak kalau kemudian besok diuji atau kapan diuji berat, optimis Pak. Berarti imanku sedang naik. Begitu. Ya, jadi optimis. Nah, ada tetangga nggak diuji-uji. Ya karena kurang ilmu, orang kayak gua udah 10 tahun gak pernah sakit. Tuh,
Wah bangga bener. Nggak pernah sakit, pas sekali-kalinya sakit langsung dibawa ke TPU Pedurenan. Ya, bukan Permata Bekasi. Tuh, bener Pak, bersyukur mestinya. Nah selanjutnya apa? Yang kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kan seringnya ini doang nih ayat ini. Ya Allah Pak, nggak mungkin salah meletakkan ujian. Artinya yang diuji Allah jamin dia mampu. Ya itu Pak. Cuma kalau belum tahu ilmunya Pak, maka oleng. Kalau udah tahu ilmunya senyum. Senyum Pak. Contoh bukti nyata. Nabi Ayub senyum Pak. Kenapa Nabi Ayub menjadi contoh untuk masalah kesabaran? Nabi Ayub itu yang kita tahu cuma sakitnya doang Pak. Ya, Nabi Ayub digituin oleh Allah, diuji karena setan yang minta Pak. Ayub ya Allah, wajar ibadahnya mantap, udah kaya raya, anaknya banyak. Nah kemudian juga ya segalanya dah dimiliki oleh Ayub. Ya Allah uji. Ya ujian pertama apa Pak? Kekayaannya ludes. Ya tanamannya terbakar semuanya, hangus semua kekayaannya. Nah apa yang dilakukan oleh Ayub? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, milikmu, kepunyaanmu kau ambil. Sehingga aku lebih konsentrasi untuk beribadah. Tuh Nabi Ayub. Lah kalau kita kelenger itu Pak. Ya kalau kita setruk itu. Ya lapor sono, lapor sini. Ya nelpon, blangwir. Pemadam gua kagak datang-datang. Pas datang nggak bawa air. Gitu. Cuma wiu. Ya ada air di sini Pak. Ya utama mumet aja kepala. Sampai ke asuransi. Nabi Ayub enggak. Terima kasih ya Allah. Kau ambil tanamanku, barang-barang, kekayaanku. Sehingga apa? Sudah nggak ada beban bagiku. Ya milikmu kau ambil, aku semakin konsentrasi ibadah. Ujian kedua, karena setan Pak. Yuk, ya Allah, pantas aja Ayub masih semangat. Ya, orang anaknya masih banyak, istri cantik semua. Dalam riwayat 12 orang Pak. Diambil semua oleh Allah. Ya, anak-anaknya Pak, istri enggak. Diambil, diwafatkan oleh Allah. Apa kemudian Nabi Ayub? Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, milikmu kau ambil lagi. Sehingga apa? Aku tambah konsentrasi mengabdi kepadamu. Wah 7 keliling itu setan Pak. Ini bener-bener orang dah. Ya Allah pantas dia masih kuat. Badannya sehat. Nah ini yang sering kita tahu, sakitnya doang. Akhirnya apa? Enggak ada Pak. Ini dalam Al-Quran Pak. Sakit, ya sebelum Nabi Ayub, artinya dari Nabi Adam. Dan setelah Nabi Ayub, artinya sampai Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau ada sakit, orang sakit, atau digabung itu sakit semuanya, disatukan, nggak akan bisa mengalahkan sakit Nabi Ayub. Rasa sakitnya, nggak akan ada. Tuh, kalau gitu Pak, makanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Lihat Nabi Ayub kalau kita sakit, ya Allah, Nabi Ayub sakitnya nomor 1, masalah sakit, saya baru begini. Ya itu Pak, makanya Bapak, Rasul udah ngasih tahu, kita itu sakit sebenarnya ringan, karena beban di hati berat, tambah ngedrop. Betul apa salah? Oh. Kalau bahasa nabinya apa? Ketenangan setengah obat, kekhawatiran setengah penyakit. Orang dikasih tahu jantung, langsung mati gue dah, mati dah. Yang mestinya Pak masih bisa bertahan 10 tahun, setahun Pak. Ya, saya mau jantung, mati saya, bener mati Pak. Ya, cepet mati itu. Ya, coba dah, kata dokter, Bapak jantung, udah happy aja. Ya, jalan sono, jalan sini, olahraga, happy aja, sehat Pak. Itu, ini udah gemeteran aja. Kemarin tetangga mati jantung, lalu jantung, ya, ya cepet banget itu Pak. Ya Allah Pak, ya gitu Pak ya. Jadi sampai di sini dulu. Di ujung paragraf, kama qala Allah Taala, sebagaimana firman Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. 146. Ya, jadi orang-orang yang sabar Pak. Nanti sabar itu artinya apa? Next insya Allah, karena sesuai yang ada dalam kitab Pak. Baik Bapak-Bapak, betul kata Pak Hanifan, sholat Isya jam 7:10. ya ini romannya udah jadi dukun nih. Ya, baik Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ucapan saya yang kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus Bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umumnya yang mendengar di luar sana, saya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah, serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawassul bil haqq was sabr. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ij'al shimana hadza shiman mubarakan marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, barik lana balligh maqasidana. Ya Allah, ikhtimna bi husnil khatimah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ij'al hadhil qaryah Ciketing Mustika Jaya Bekasi aminatan mutmainatan thayyibatan wa anta ghafur warzuq alaha minats tsamarat man amana minhum bika wal yaumil akhir wadfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar waz zalazil waz zina war riba wal mihan was su'al fitan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah unsur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ijma'na ma habibina sayyidina Muhammadin al-Mustafa fi jannatikal ula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa tahiyyatuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.